Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Bu Rai dan Pak Made. Menurut pengamatan saya, dari segi tujuan, di sini coach yang lebih banyak bertanya mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Made. Padahal menurut saya seorang coachee yang seharusnya lebih banyak menceritakan, dia yang mencari coach-nya dalam menceritakan masalah yang dia hadapi. Itu menurut saya. Kemudian dari identifikasi, di sini sudah muncul di mana coach itu sudah berusaha memberikan pertanyaan yang bersifat menggali, yang bersifat terbuka dalam mencari informasi yang diberikan oleh coachee tersebut. Dari rencana aksi, di sini saya lihat sudah muncul di mana coach juga sudah mendorong coachee dalam melakukan aksi yang akan dilakukannya oleh coachee dalam membeli kamus bahasa Inggris, kemudian dia meminta bimbingan dari guru bahasa Inggrisnya tersebut. Kemudian dari segi tanggung jawab, di sini saya lihat Pak Made sudah membuat komitmen dalam kasus ini. Dia sudah berusaha meminta bantuan dari teman atau guru bahasa Inggrisnya Pak Made. Kesimpulannya dalam kasus ini saya lihat sudah baik, sudah sesuai, bisa menyelesaikan permasalahan antara coach dan coachee. Demikian tanggapan dari saya. Ya, terima kasih Bu Mani atas responnya. Maaf, kali ini coaching saya soalnya agak malu-malu. Jadi sebagai seorang coach harus lebih menggali potensi coaching. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Rai. Selamat siang. Oh, Rina. Bagaimana kabarnya, Nak? Baik, Pak. Bapak bagaimana kabarnya? Baik juga. Oh, silakan duduk santai saja. Kebetulan ada yang ingin Pak obrolkan dengan kamu. Boleh tidak? Oh iya, Pak. Boleh, Pak. Kita rasanya jarang dapat bertemu seperti ini, ngobrol bareng. Nah, kemarin sudah Pak umumkan akan ada lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Dan kamu yang ditunjuk mewakili sekolah kita karena kemampuan bahasa Inggris kamu dibilang baik di antara teman-teman yang lain. Sebenarnya saya juga ingin membicarakan hal ini, Pak, tapi saya bingung harus berbuat apa. Maukah Bapak berdiskusi mengenai hal ini? Baiklah, Bapak sangat senang kalau kamu mau berdiskusi dengan Bapak. Apa yang Pak bisa bantu? Apa yang kamu harapkan setelah bisa mengobrol tentang hal ini? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi sekarang, Pak. Kalau kamu sudah mendapatkan solusi, ada lagi yang kamu harapkan? Begini, Pak. Saya sangat antusias sebenarnya mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tersebut, karena sekolah telah mempercayai saya untuk mewakilinya. Namun, saya kurang percaya diri, Pak, kalau mengikuti lomba, apalagi setingkat kabupaten. Apa yang membuat kamu tidak percaya diri sehingga tidak mau mengikuti lomba tersebut? Saya malu, Pak, dan takut nanti tiba-tiba saat lomba saya lupa naskah pidatonya, sehingga ditertawakan oleh penonton. Nah, sekarang coba ceritakan apa yang membuat kamu tidak mau mengikuti lomba tersebut. Sebenarnya saya semangat mengikuti lomba tersebut karena saya suka berpidato, tapi biasanya saya berpidato di depan kelas atau di lingkup sekolah saja, Pak. Kalau tingkat kabupaten, saya takut tiba-tiba saya kurang percaya diri. Coba ceritakan saat berpidato di lingkup sekolah, apa yang membuat kamu bisa percaya diri untuk tampil di depan kelas?
Kalau sebelum tampil berpidato, biasanya saya belajar berpidato di depan cermin dulu, Pak. Dengan demikian, saya mampu berpidato. Jadi Pak bisa simpulkan, kenapa kamu tidak mau mengikuti lomba tersebut? Karena kamu takut ditertawakan jika kamu melakukan kesalahan. Benar, Pak. Saya membayangkan ditertawakan oleh penonton. Rasanya malu sekali. Oke, sekarang kamu sudah tahu masalahnya. Ada lagi masalah yang lain? Tidak, Pak. Mungkin itu saja. Sebenarnya teman-teman mendukung saya mengikuti lomba tersebut. Nah, itu kata kuncinya. Teman-teman kamu sudah mendukung. Itu artinya mereka tahu bakat dan kemampuanmu untuk bisa mengikuti lomba tersebut. Untuk kedepannya, apa yang kamu akan lakukan? Saya bingung, Pak. Apa yang harus saya lakukan ya? Nah, dari penjelasan yang kamu jelaskan tadi, hal mana yang menjadi prioritas utamanya? Mungkin saya akan minta bantuan guru bahasa Inggris untuk membimbing saya, itu yang pertama. Kedua, juga saya akan lebih sering berlatih pidato di depan teman-teman atau depan cermin. Ketiga, mungkin saya akan meningkatkan rasa percaya diri saya lebih baik lagi, Pak. Bagus sekali, Nak ya. Kira-kira ada hal lain yang ingin kamu lakukan lagi? Sebenarnya saya punya rencana, Pak. Saya lebih suka belajar pidato kalau saya langsung melihat contohnya, seperti menonton video pidato di YouTube, karena saya bisa langsung belajar mengucapkan lafal bahasa Inggris yang benar. Pak sangat tertarik dengan apa yang kamu bilang tadi. Bisa jelaskan lebih detail lagi? Jadi begini Pak, saya akan mendownload beberapa video pidato bahasa Inggris dari YouTube. Lalu saya akan meniru gaya bicaranya, kemudian saya akan berlatih mandiri. Setelahnya, saya meminta guru dan teman-teman untuk mengamati dan memberikan masukan terhadap penampilan saya, Pak. Pak suka dengan ide kamu. Ide kamu itu sangat bagus, di mana guru dan teman-teman kamu menjadi pengamatnya, seolah-olah itu seperti lomba sungguhan. Guru bahasa Inggris diibaratkan seperti dewan juri, dan teman-teman menjadi penontonnya. Itu maksud saya, Pak. Jadi, dengan cara itu, saya akan terbiasa berhadapan dengan banyak orang, sehingga rasa percaya diri saya akan meningkat, Pak. Dari obrolan kali ini, apa yang bisa kamu ceritakan kembali? Apa yang kamu bisa lakukan nanti, Nak? Yang pertama, saya meyakinkan diri bahwa saya bisa, dan saya akan meminta guru dan teman-teman menjadi pengamat dan memberikan masukan untuk saya demi perbaikan penampilan saya. Jadi saya juga menggunakan cermin, Pak. Bagus sekali. Bapak suka dengan apa yang kamu capai dari diskusi kali ini. Lalu, komitmen apa yang akan kamu jalankan dengan rencana tersebut? Tentunya saya akan menemui guru bahasa Inggris dan teman-teman, kemudian saya akan menceritakan rencana saya kepada mereka, Pak. Kira-kira siapa yang akan membantu menjalankan komitmen tersebut? Saya akan meminta sahabat terbaik saya untuk mengingatkan dan membantu menjalankan komitmen saya dan meminta dukungan dari guru bahasa Inggris dan orang tua saya, Pak. Bagus sekali, Nak. Semoga rencanamu berhasil dan tentunya apa yang kamu harapkan bisa tercapai. Terima kasih, Pak, sudah memberikan saya solusi terhadap masalah saya. Sama-sama, Nak. Semoga sukses ke depannya ya. Sekali lagi terima kasih. Permisi, Pak. Ibu, apakah Ibu ada waktu untuk saya? Saya ingin sharing dengan Ibu. Selamat siang, Ari. Tentu saja Ibu punya waktu untukmu. Apa yang bisa Ibu bantu? Terima kasih Ibu. Begini Bu, belakangan ini saya sering merasa tidak nyaman. Saya sering merasa diperlakukan tidak adil dalam satu pelajaran. Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Bu. Jadi, bisakah Ari menceritakan apa yang membuat Ari merasa tidak nyaman dan apa yang ingin Ari capai di akhir diskusi kita ini?
Begini Bu, saya kan tidak ikut les privat yang diadakan oleh guru dalam satu mata pelajaran. Karena saya tidak ada biaya untuk mengikuti les tersebut, Bu. Sebagian besar teman saya mengikuti les tersebut, kecuali saya. Saya merasa tidak nyaman karena guru tersebut sering menyindir saya di kelas, Bu. Terus apalagi yang Ari rasakan tidak nyaman itu? Selain tidak nyaman, karena saya sering disindir, saya juga merasa nilai yang diberikan pun tidak adil, di mana murid yang ikut les privat mendapat nilai yang bagus, Bu, sedangkan yang tidak ikut seperti saya mendapatkan nilai minimal, Bu. Berarti dalam kasus ini Ari mengalami dua masalah ya. Yang pertama, Ari merasa tidak nyaman dalam kelas tersebut karena Ari sering disindir, tidak ikut les. Yang kedua, Ari juga merasa tidak adil karena guru tersebut memberi nilai ulangan lebih tinggi pada siswa yang mengikuti les privat tersebut. Jadi mari kita kaji satu persatu masalah yang Ari hadapi. Ya, benar sekali yang Ibu katakan. Itu yang saya rasakan, Bu. Baiklah, Bu. Bagaimana untuk masalah saya, di mana saya sering disindir karena tidak ikut les privat, Bu? Oke, mari kita bahas masalah itu dulu. Coba Ari ceritakan kepada Ibu, mengapa Ari merasa guru tersebut menyindir Ari ketika kejadian tersebut? Begini, Bu. Apabila ada murid yang bisa menjawab soal yang diberikan oleh guru tersebut, kemudian guru tersebut mengatakan seperti ini. Nah, beginilah hasilnya bagi siswa yang ikut les. Seperti itu, Bu. Selain perkataan guru tersebut, apakah ada omongan yang lain lagi yang membuat kamu merasa tersindir? Tidak ada lagi sih, Bu. Cuman itu saja sih. Saya merasa kata-kata tersebut menyindir saya, Bu. Padahal mungkin juga bukan untuk saya ya, Bu. Baiklah, apa yang sudah kamu lakukan untuk mengatasi perasaan kamu tersebut? Saya sudah sempat bertanya kepada beberapa teman, apakah mereka merasakan perasaan yang sama seperti yang saya rasakan. Ternyata mereka tidak merasakan hal yang sama seperti saya, karena mereka semua ikut les privat, Bu, kecuali saya. Terus Ari sudah berusaha apa lagi selain itu? Tidak ada, Bu. Saya cuma bertanya dengan teman saya saja. Apakah Ari sudah pernah bertanya secara langsung kepada guru tersebut mengenai perasaan yang Ari rasakan? Belum pernah sih, Bu. Saya takut, Bu. Mengapa Ari takut? Apakah guru tersebut galak? Tidak, Bu. Guru tersebut tidak galak. Bahkan guru tersebut baik. Tidak pernah marah kepada siswa. Apakah sebaiknya saya menanyakan hal ini kepada guru tersebut ya, Bu? Menurut Ibu sih sebaiknya begitu, Ari. Begitu ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Saya akan mencoba menemui guru tersebut dan menyampaikan apa yang saya rasakan, apa yang menjadi keluh kesah saya selanjutnya. Bagaimana dengan nilai yang diberikan itu? Saya merasa guru tersebut tidak adil, Bu. Murid yang les mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya. Mengapa kamu merasa guru tersebut tidak adil? Kalau boleh Ibu tahu, mengapa kamu merasa guru tersebut pilih kasih? Begini, Bu, saya dari TK sampai SD selalu mendapat juara kelas. Saya merasa sudah menjawab dengan sepenuh hati dan bekerja keras setiap ulangan yang diberikan oleh guru tersebut. Tapi mengapa ya nilai yang saya peroleh selalu lebih kecil dari teman-teman, Bu? Ari, ketika kamu menghadapi masalah tersebut dan merasa perasaanmu tidak adil, apa langkah-langkah yang sudah Ari lakukan selama ini? Selama ini saya hanya menduga-duga penyebab kecilnya nilai saya, Bu, karena saya tidak ikut les privat guru tersebut. Baiklah, apa Ari sudah pernah mendiskusikan masalah ini kepada guru tersebut?
Apa penyebab nilaimu yang lebih kecil dari teman-temanmu? Dan apakah kamu sudah mengkonfirmasi jawabanmu kepada guru tersebut? Sejujurnya belum, Bu. Tapi setahu saya, sebelum teman saya ikut les privat itu, nilainya selalu di bawah saya. Tapi semenjak mereka ikut les privat, nilai mereka selalu di atas nilai saya, Bu. Baiklah Ari, Ibu paham perasaanmu. Sekarang kita diskusikan apa peluang solusi yang Ari punya untuk mengatasi masalah ini. Kira-kira apa ya, Bu? Apa sebaiknya saat saya bertemu guru tersebut, saya juga mengkonfirmasi ya, Bu, mengapa nilai saya bisa kecil? Nah, bagus itu. Mengapa tidak kamu lakukan, Ari? Terus, ketika kamu bertemu dengan guru tersebut, apa kira-kira yang ingin kamu sampaikan kepada guru tersebut? Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain saya ingin konfirmasi alasan saya mendapatkan nilai kecil dalam pelajaran tersebut. Nah, bagus sekali, Ari. Ayo lakukan itu. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin akan mendapatkan nilai tinggi, walaupun kamu tidak ikut les privat? Begini Bu, saya suka belajar. Saya sangat aktif dalam mengikuti segala hal. Setiap sore, saya selalu mengulangi pelajaran yang saya dapatkan di kelas dan selalu berlatih soal-soal. Saya selalu mencatat semua pelajaran dengan sangat rapi dan saya sangat senang menonton video pembelajaran melalui YouTube. Tapi semenjak pandemi ini, orang tua saya kehilangan pekerjaan dan saya ikut membantu ibu saya berjualan kue setiap pagi dengan menitipkannya di warung-warung. Nah, apa yang kamu lakukan dalam belajar sudah sangat bagus, Ari. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah keadaanmu yang akhir-akhir ini yang terpaksa membantu orang tuamu bekerja mempengaruhi belajarmu, Ari? Tentu saja mempengaruhi Bu, karena waktu belajar saya menjadi berkurang. Apakah itu ya yang menyebabkan nilai saya turun, Bu? Sehingga jawaban yang saya anggap benar sebenarnya salah. Mungkin itu yang menyebabkan nilai saya kecil, Bu. Nah, itulah pentingnya kamu perlu mengkonfirmasi kepada guru tersebut. Apakah nilai kamu yang kecil disebabkan karena kamu tidak ikut les, ataukah kamu disebabkan karena kurang belajar karena sibuk membantu orang tua? Mungkin itu benar juga, Bu. Terima kasih ya, Bu. Saya ingin segera bertemu dan mengkonfirmasi hal ini dengan guru tersebut. Baiklah, Ari. Sekarang Ibu ingin bertanya apa yang ingin Ari lakukan sekarang. Saya akan tetap bertanya kepada guru tersebut, tetapi saya juga tetap akan meluangkan waktu saya untuk belajar di malam hari setelah saya membantu orang tua saya, Bu. Ya, bagus sekali, Ari. Tadi kamu juga mengatakan membantu orang tua di sore hari. Nah, bagaimana cara kamu belajar sekarang? Saya biasanya banyak belajar dengan melihat tutorial di YouTube, Bu. Tapi semenjak orang tua saya berhenti bekerja, saya merasa kesulitan dengan kuota, Bu. Baiklah, ayo kita mencari solusi untuk masalahmu itu. Sekarang Ibu mau bertanya apakah di sekitar tempatmu ada hotspot gratis? Ada, Bu. Kebetulan di Banjar dekat rumah saya. Nah, bagus itu. Apakah kamu pernah mendengar tentang video offline? Video offline? Pernah, Bu. Jadi video tersebut bisa saya unduh ketika ada sinyal dan dapat ditonton ketika tidak ada paket data. Benar nggak, Bu? Nah, benar sekali. Kenapa tidak kamu coba yang itu? Jadi kamu bisa menghemat paket kuota yang ada di HP kamu. Iya juga, Bu ya. Itu sungguh sangat membantu saya, Bu. Nah, Ibu juga ingin menyampaikan selain dari YouTube, kamu juga bisa mendapatkan video pembelajaran dari rumah belajar milik Kemendikbud. Nanti Ibu ajari ya cara mendownloadnya dan cara masuk ke situs tersebut. Wah, terima kasih banyak ya, Bu. Nah, apakah ada langkah lain lagi yang ingin kamu lakukan?
selain belajar video pembelajaran dari YouTube, saya akan meminta bantuan dari Dewo, teman saya yang ikut les privat, tapi dia tidak pelit akan ilmu. Saya akan meminta dia untuk menjelaskan materi pembelajaran yang tidak saya mengerti, Bu. Wah, bagus sekali rencanamu itu. Semoga hasil diskusi yang kita lakukan hari ini bermanfaat dalam mengatasi ketidaknyamanan yang kamu rasakan ya, Nak. Ya, terima kasih, Ibu. Sama-sama, Ari.